Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaya Darmaan, mahasiswa D3 Teknik Mesin Universitas Wijayasada Semarang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kajian Kolimator menggunakan metode kolimator test daripada pesawat Sinar F. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mega Indah Puspita sebagai pembimbing satu saya dan kepada Ibu Intan Andriani sebagai pembimbing dua saya dan yang terhormat kepada penguji karya tulis ilmiah. Nah, di karya tulis ilmiah ini saya menggunakan terdapat 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian kata metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, lanjut saja yang pertama itu bab pertama, latar belakang. Nah, kolimeter ini merupakan salah satu bagian dari quality control atau kendali mutu, dan kolimeter merupakan salah satu parameter yang harus diuji dalam uji kesesuaian. Ini berdasarkan dari Kemenkes 2009. Sedangkan untuk metode pengujian kolimeter ini terdapat 3 metode. Yang pertama metode KWL ini menurut layar 2001, metode Colin berdasarkan layar 2001 dan PAP 2011, dan metode kolimeter TCE berdasarkan buku PAP dan Kemenkes 2009. Nah, untuk frekuensi pengujiannya itu setiap 1 bulan sekali atau setelah perbaikan dan dapat diperbanyak tergantung besarnya pemakaian pesawat sinar X. Sedangkan batas pergeseran atau batas toleransi pergeseran itu kurang dari 2% dari FFD. Dalam strategi ini saya menggunakan atau mengangkat 3 jurnal. Yang pertama itu yang ditulis oleh Tasril 2018 dengan judul uji samaan berkas cahaya kolimasi pesawat sinar X konvensional merek Shoal tipe TCO 1 DRSUD Sungai Bareh Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan kedua yaitu yang ditulis oleh Susilo pada tahun 2015 dengan judul uji kolimator pada pesawat sinar X merek Magnis tipe SF100DJ di Laboratorium Fisika Medik menggunakan unit RMI. Dan yang tiga itu berdasarkan Karen dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Quality Control Test for General X-ray Machine. Nah, dari ketiga jurnal ini mempunyai perbedaan yang signifikan, yaitu pada FFD, faktor eksposi, dan luas lapangan penyinaran. Nah, maka dari itu penulis mengangkatnya sebagai karya tulis ilmiah dan merumuskan masalah itu bagaimana prosedur pengujian kolimator menggunakan metode kolimator tersebut berdasarkan ketiga jurnal tersebut, dan terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur pengujian kolimator metode kolimator tersebut berdasarkan ketiga jurnal tersebut. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, quality assurance atau yang biasa disebut QA. Nah, ini merupakan sebuah manajemen yang digunakan untuk menjamin keunggulan dalam kesehatan melalui pengumpulan sistematis dan evaluasi data. Nah, fungsinya atau tujuan dari QI sendiri itu untuk memberi pelayanan yang efektif dan efisien terhadap pasien. Selanjutnya itu QC atau quality control. Nah, QC ini merupakan bagian dari QA dan bertujuan untuk melakukan monitoring atau perawatan yang bersifat teknis agar tidak mengurangi kualitas dari gambar yang dihasilkan. Spesi sendiri mempunyai 3 tipe. Yang pertama, non-invasif dan sederhana. Yang kedua, non-invasif dan lengkap. Dan yang ketiga itu invasif dan lengkap. Nah, spesi ini mempunyai beberapa pengujian. Salah satunya pada pesawat sinar X, dan pesawat sinar X ini mempunyai beberapa komponen. Salah satunya kolimator. Nah, pengujian kolimator ini terdapat 3 metode seperti di bab 1 tadi sudah saya sebutkan. Dalam paket ini saya mengangkat 3 jurnal berdasarkan metode kolimator tekstil. Yang pertama tadi yang disebut, yang pertama itu jurnal Nasril pada tahun 2018 dengan judul uji samaan berkas cahaya kolimasi pesawat sinar X konvensional merek Showa TPT CO1 di RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya. Dengan pendahuluan itu dasar ini melakukan observasi terhadap pesawat sinar X konvensional dan menyebut
Dan bahwa uji koordinasi terakhir dilakukan pada tanggal 12 Maret 2015 dan acuan peraturan yang digunakan dasar itu berdasarkan Kemenkes 2019 dan batas toleransinya itu kurang dari 2% dari FSD. Sedangkan tujuannya sendiri ya kemudian itu untuk mengetahui apakah koordinasi pesawat sinar F tersebut tidak mengalami pergeseran. Selanjutnya jurnal kedua yang oleh Susilo dengan judul uji kolimator pada pesawat sinar F merek teknik TP SF100Y di laboratorium fisika medik menggunakan unit RNI. Nah, sedangkan pendahuluan itu Susilo dan Sunarno melakukan pengujian kolimator menggunakan metode kolimator kecil dan pengujian ini tidak lagi menggunakan radioterapi konvensional, tapi menggunakan DR. Nah, hasilnya sama seperti di jurnal pertama yaitu menggunakan Kemenkes 2019. Sedangkan tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui hasil pengujian kesesuaian luas lapangan volume atau luas lapangan berkas sinar X sebagai salah satu program kursus pada pesawat sinar X yang masih di atas dalam standar toleransi. Selanjutnya jurnal yang ketiga yang tulis oleh Karin dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Quality Control Test for General X-ray Machine. Dengan pendahuluan itu dalam jurnal tersebut Karin dan kawan-kawan membahas semua pengujian dalam quality control. Nah, namun dalam karya tulis ini penulis hanya membahas pada berkas ayat kalimat saja dan acuan peraturan yang digunakan Karin itu pada berdasarkan dari WHO dan CDRH. Sedangkan tujuannya sendiri itu untuk menetapkan status fungsional peralatan pada pesawat sinar X yang baru dipasang di Mesir, Malaysia. Nah, selanjutnya ke bagian bab 3. Di bab 3 ini terdiri dari rancangan penelitian, metode pengumpulan data, dan alur penelitian dan pengolahan dan analisa data. Yang pertama itu pada rancangan penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan mencari beberapa jurnal. Sedangkan waktunya yaitu di sini sampai September 2020. Yang kedua itu metode pengumpulan data. Ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan kriteria kelayakan dan kriteria inklusi. Nah, kriteria yang pertama kriteria data, kedua kriteria pengujian, kriteria hasil, dan yang keempat itu kriteria data yang digunakan dalam KTI, studi literatur, kemudian pengujian metode kolimator tersebut menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya sumber informasi. Nah, sumber informasi ini nulis mencari pada situs Skiller dan situs World Scientific News. Dan yang ketiga itu pemilihan literatur ini berdasarkan dari kelengkapan jurnal dan bahasa. Selanjutnya relevansi artikel yang dipilih atau yaitu artikel yang membahas tentang proses pengujian kolimator menggunakan metode kolimator tersebut. Dan yang terakhir itu pengumpulan data. Nah, berikut ini merupakan suatu alur penelitian yang dilakukan penulis dalam mencari pada tulis ilmiah. Yang pertama itu mencari jurnal yaitu prosedur pengujian kolimator. Metode kolimator tersebut menggunakan mencari jurnal yang menggunakan kolimator tersebut berdasarkan jurnal. Selanjutnya membuat perumusan masalah. Dan ketiga mengumpulkan jurnal dari beberapa situs, kemudian jurnal tersebut direduksi dan berdasarkan kerja kelayakan dan kerja inklusi. Nah, menganalisa metode dan hasil data. Setelah menganalisa yaitu kita membahas dan menarik kesimpulan dan saran. Nah, pengolahan dan analisa data itu adalah 3 bagian yaitu literatur atau merangkum literatur yaitu merangkum sumber-sumber pustaka atau jurnal yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memilih dan memfokuskan terhadap tujuan karya atau ilmiah pengujian kolimator sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Kalau itu penyajian data. Nah, fungsinya itu untuk menggabungkan informasi dari beberapa jurnal tersebut kan antara itu penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, seleksi artikel. Nah, seleksi artikel ini penulis menggunakan 3 jurnal, yaitu 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Nah,
Ketiga jurnal ini penulis telah menyeleksi berdasarkan dari kriteria kelayakan dan inklusi dan batas pencarian itu eh, pada tahun 2010 hingga 2020. Selanjutnya deskripsi jurnal. Yang pertama jurnal dasar yang pada tahun 2018 dengan judul ini samaan berkas layaknya masif Sainatek konvensional pada tipe PCO 1 di RSUD Sunadara Kebu Bandar Nasraya dan tujuannya sendiri untuk mengatur koordinasi pesawat Sunadara tidak mengalami pergeseran dan sedangkan metode yang digunakan yaitu observasi dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya yang oleh Susilo pada tahun 2015 dengan judul jurnal itu uji kolimater pada pesawat Sunadara merek Magnus GPS 100DY di laboratorium fisika medik menggunakan unit RMB dan tujuannya untuk itu mengetahui hasil pengujian luas lapangan kolimater dan luas berkas sinar yang masih dalam batas toleransi, sedangkan metodenya sama seperti jurnal sama. Nah, jurnal yang deskripsi jurnal yang terakhir yaitu berdasarkan jurnal Current pada tahun 2017 dengan judul Qualification Transfer for General X-ray Machine dengan tujuan untuk mengetahui mesin general sinar yang dipasang di Malaysia dan berada di batasan dapat diterima. Sedangkan metode sama seperti jurnal yang lain. Selanjutnya pembahasan ini pada jurnal yang pertama yang ditulis oleh Basri pada tahun 2018 dipublikasikan pada bulan Oktober 2018 di salah satu situs jurnal Kajian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan volume FPI dengan nomor 10. Sedangkan prosedur atau metode pengujian yang digunakan itu menggunakan arah sinar tegak lurus kasut FSD 100 cm luas lapangan penyinaran menggunakan 16 kali 12 cm dan pengujian ini dilakukan 2 kali dengan variasi pengecualian focal spot atau faktor resolusi yang berbeda. Yang pertama yaitu focal spot kecil menggunakan P60 MA 150 dan S 0,05, sedangkan focal spot besar atau faktor resolusi yang kedua itu menggunakan P60 MA 200 dan S 0,02. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengujiannya, di mana focal spot kecil pada sumber X dan pada sumber X adalah 3,3 mm dan pada sumber Y adalah 3,5 mm dan pada focal spot besar yaitu pada sumber X adalah 6,2 mm dan pada sumber Y adalah 4,5 mm. Nah, dari jurnal tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu tidak menggunakan variasi FSD sehingga tidak dapat dibandingkan untuk diketahui perbedaan hasil dari FSD. Dan kelebihannya sendiri itu menggunakan variasi faktor eksposur sehingga hasil yang didapatkan bisa dibandingkan dan menggunakan FSD yang sering dipakai dalam semua pemeriksaan radiologi di rumah sakit. Yang kedua yang ditulis oleh Susilo pada tahun 2015 dikasihkan pada bulan Oktober 2015 di salah satu situs jurnal MIPA Universitas Negeri Semarang dengan volume 38 dan nomor 131 sampai 136. Sedangkan prosedur atau metode yang digunakan yaitu arah sinar tinggal lurus kaset variasi FSD 117 cm. Yang kedua itu 107 cm, selanjutnya 97 cm dan 87 cm, dan juga terdapat variasi faktor eksposur, yaitu pada faktor eksposur pertama menggunakan tipe 57,5 dan MA 30 dan S 0,135, sedangkan pada faktor eksposur kedua menggunakan tipe 60 MA 32 dan S 0,125, dan faktor eksposur yang terakhir yaitu menggunakan tipe 62,5 MA 32 dan S 0,125. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan oleh Susilo dan saudara. Bisa dilihat di tabelnya sendiri. Terdapat kekurangan, yaitu menggunakan variasi FSD, tetapi dalam variasi tersebut tidak menggunakan variasi yang sering digunakan dalam pemeriksaan radiologi.
Nah, kelebihannya sendiri itu menggunakan variasi faktor eksposisi sehingga didapatkan hasil yang dapat dibandingkan dan kemudian kalimat tersebut bisa dibandingkan dan untuk melakukan pemisahan radiologi dan menggunakan faktor eksposisi yang hasil pengujian tidak melebihi batas toleransi yaitu kurang dari 2% dari FSD. Selanjutnya pada pembahasan jurnal ketiga yang ditulis oleh Karin pada tahun 2017 dan dipublikasikan pada bulan Oktober 2017 di World Skin Fitness dengan volume 90 dan nomor 11 sampai 30. Nah, sedangkan prosedurnya yang digunakan itu menggunakan arus sinar 3 lurus kaset FFD 1 cm luas lapangan penyimpanan 14 kali 18 cm dan pengujian ini dilakukan satu kali dengan faktor eksposisi 80 ppm dan 30 mAs. Berikut ini hasilnya. Nah, hasilnya di sini yang dilakukan karena itu tidak di rata-ratain ya menggunakan pada sumbu X1 X2 kemudian didapatkan hasilnya sehingga dapat disimpulkan yang disimpulkannya itu 0,4% sehingga tidak melebihi batas toleransi Nah, ukurannya itu kita menggunakan variasi FFD plus lapangan penyinaran dan faktor eksposisi sehingga tidak didapatkan perbandingan hasil dan dalam menjelaskan hasil tidak menghitung rata-rata dari keseluruhan hasilnya. Kelebihannya sendiri menggunakan FFD yang sering digunakan. Nah, berdasarkan kriteria dari penulis sendiri, dalam melakukan pengujian kalimat lebih baik dilakukan pada misalnya sinar X yang baru dipasang atau pesawat sinar X yang sudah lama dan dilakukan pengujian secara berkala yaitu 6 bulan sekali atau setelah perbaikan. Dan pada prosedurnya sendiri menggunakan FFD lapangan penyiraman dan faktor eksposisi yang sering digunakan dalam pemeriksaan radiologi. Nah, setelah penulis itu 3 jurnal tersebut terdapat jurnal yang efektif dan baik dalam melakukan prosedur pengujian kollimator. Yang pertama itu berdasarkan BAS yang ditulis oleh BAS 2018 dan Susilo dan Sunarno pada tahun 2015. Kedua jurnal ini karena melakukan pengujian kollimator sesuai dengan standar dari Kemenkes 2019. Nah, sedangkan pada jurnal kasir sendiri yang menggunakan variasi focal spot yaitu focal spot kecil dan focal spot besar dan menggunakan variasi FFD yang sering digunakan dalam pemeriksaan. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Susilo dan Sunarno pada tahun 2015 karena jurnal tersebut menggunakan variasi faktor eksposisi dan menggunakan variasi FFD. Di bab 5 itu bagian kesimpulan ajaran. Nah, kesimpulannya sendiri, yang pertama, ketiga jurnal tersebut menggunakan terdapat perbedaan yaitu pada FFD, faktor eksposisi dan luas lapangan penyinaran. Dan kedua, ketiga jurnal tersebut memiliki alasan dan tujuan dari masing-masing pengujian kollimator menggunakan metode kollimator kecil. Dan kesimpulan yang kedua itu berdasarkan review dari penulis yang efektif dan yang baik dalam melakukan prosedur pengujian itu yang jurnal yang ditulis oleh Tasril dan Susilo dan Sunarno. Karena kedua jurnal tersebut berdasarkan dari Kemenkes 2009. Sarannya yaitu sebaiknya dalam melakukan pengujian kollimator dilakukan pada pesawat sinar X yang baru dipasang dan pesawat sinar X yang lama secara berkala yaitu 6 bulan sekali dan atau setelah perbaikan. Prosedur pengujian dilakukan sesuai dengan standar nasional atau internasional yang sudah ditetapkan. Dan yang paling ketiga itu baik dalam penggunaan luas lapangan penyerahan, FFD, dan faktor eksposisi diatur sesuai dengan yang sering dipakai dalam pemeriksaan radiologi digunakan satu prosedur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.